Kami juga tentunya sudah mengundang narasumber pada pagi hari ini untuk mengobrol asik nih mengenai tema kita ya, ada social media marketing, penting nggak sih buat bisnis kamu? Waduh, dan sudah hadir juga bersama dengan Putri, ada Mas Arista Surwiyanta selaku CEO Meta Kreatif. Kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi. Halo pagi. Gimana Mas kabar? Baik. Alhamdulillah baik ya. Baik. Sebelum kita mulai ngobrol nih, seperti biasa Putri akan ada tagline dulu. Nanti kalau Putri bilang startup klinik, make it happen gitu ya. Oke, kita coba. Startup klinik, make it happen. Luar biasa. Oke, sebelum kita masuk nih mengenai tema sebenarnya sosial media marketing itu penting nggak sih buat bisnis kalau orang-orang mau berbisnis gitu ya. Tapi ini kan selaku CEO Meta Kreatif juga nih, boleh diceritakan dong sebenarnya Meta Kreatif ini tuh apa sih? Oke, jadi basically Meta Kreatif ini ada sejak akhir tahun 2018 atau awal 2019 sekitar itu. Sebenarnya dari teman-teman biasa sebenarnya. Dulu karena kebetulan saya dan teman juga pernah bikin marketing communication-nya kampus. Terus ada beberapa teman yang jadi desainer, fotografer, videografer. Akhirnya kita bentuk suatu wadah gitu. Ya, pengen jadi agensi, makanya dari itu kita memulai untuk menyasar bisnis-bisnis yang pengen kita kembangkan lagi digital marketingnya, terutama di sosial medianya. Seperti itu. Gitu. Ya. Wah, luar biasa sekali. Berarti semua tim itu dari teman-teman ya? Yap, dari teman-teman sendiri awalnya. Terus back to topic berarti ya kita ya. Sebenarnya sosial media itu penting enggak sih? Mungkin melihat dulu sekarang perkembangan dari anak-anak atau anak-anak milenial dan sekarang juga yang istilahnya senior itu juga sudah menggunakan sosial media gitu. Untuk perkembangan sosial media sendiri sekarang seperti apa sih Mas? Untuk perkembangan sosial media sangat rapid, cukup rapid, bahkan dari 8 miliar populasi manusia pun pengguna internet ada 4,5 miliarnya. Dan pengguna sosial medianya sendiri 4 miliar sendiri. Dan itu dibagi beberapa platform, ada Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya. Ya, jadi ini untuk bisnis ini market yang sangat besar. Ketika kita masuk ke dalam sosial media, kita bisa menyasar 4 miliar itu meskipun juga nggak bakal semuanya juga. Tapi at least kita bisa menunjukkan wajah dari suatu brand atau perusahaan kita kepada dunia lewat sosial media. Seperti itu. Dan yang paling penting adalah sosial media itu murah. Kenapa bisa dibilang murah? Karena gratis kan? Karena gratis. Registrasi, email segala macam gratis gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mau istilahnya mau melakukan marketing atau pemasaran melalui sosial media gitu. Nah ini seperti apa sih kalau dari Mas sendiri? Ada dua cara. Yang pertama berbayar, yang kedua adalah organik. Mungkin kita mulai dari organik dulu aja. Boleh. Organik ini yang tidak berbayar berarti? Yang organik yang tidak berbayar. Ini sepertinya teman-teman akan suka yang tidak berbayar. Ya kalau kita misalnya pakai Instagram, Facebook atau Twitter misalnya, salah satu cara yang paling efektif berdasarkan best practice yang udah kita lakukan adalah dengan menggunakan hashtag. Hashtag itu masih sangat efisien karena banyak orang masih mencari topik itu lewat hashtag. Itu yang pertama, hashtag. Lalu kedua, dengan kita nge-tag teman ataupun orang-orang yang kita kenal atau orang-orang yang bersinggungan dengan bisnis yang kita lakukan. Misalnya saya bisnis tas gitu misalnya. Terus saya nge-tag salah satu artis yang suka pakai satu merek tas. Lalu followersnya si artis itu lihat di tag postnya si artis itu, terus lihat apa nih ada foto bagus, langsung lihat ke brandnya kita. Itu salah satu untuk yang organik. Tapi untuk yang berbayar, jadi Instagram dan Facebook dan Twitter atau mungkin banyak platform lagi menyediakan platform berbayar untuk kita bisa nge-ads. Biayanya cukup murah sebenarnya. Kita bisa nge-set budget yang paling murah 20.000. 20.000 itu bisa nge-reach sekitar ribuan orang juga. Seperti itu. Berarti dari kalau tadi balik yang ke organik ya, sebenarnya kita nggak menyangka dari awal misalnya tidak terpikirkan hashtag dan juga tag itu tuh bisa sebegitu berdampaknya ketika kita mau melakukan suatu bisnis gitu. Karena kan kadang-kadang kalau misalnya kita menggunakan hashtag gitu kan, ya aduh kayak menemukan banget gitu ya. Padahal kalau misalnya orang mau berbisnis harus mau menggunakan hashtag ya. Iya, apalagi kalau brandnya masih kecil ya. Kita lihat kalau brand-brand besar mungkin jarang yang pakai hashtag karena mereka sudah besar soalnya. Iya, Gitu. Lalu kalau kaitannya sendiri gimana sih kaitannya perkembangan sosial media ini dengan peluang bisnisnya? Mungkin boleh diceritakan lebih detail lagi, apakah kita bisa dengan mudah, tadi kan juga ada organik, ada berbayar juga gitu ya. Nah itu bagaimana sih sebenarnya peluangnya, apa yang bisa kita dapat dan seberapa besar gitu ketika kita menggunakan sosial media untuk memasarkan produk-produk kita gitu Mas? Yang pertama seperti ini, ketika kita sudah mulai memasukkan brand atau perusahaan kita ke dalam sosial media, seperti yang saya bilang tadi, yang pertama itu kan jadi wajah.
ketika misalnya kita, saya ngambil contoh tas aja kali ya, tas lagi aja. Nggak apa-apa. Jadi misalnya orang nyari tas lempang perempuan gitu, tas lempang cewek di Instagram. Dia ketemu dua yang paling atas nih, yang satu tampilannya jelek, yang satu tampilannya bagus. Orang-orang akan cenderung lebih pilih yang tampilannya bagus. Nah itu adalah citra yang dikeluarkan dari perusahaan itu lewat sosial media. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, nah ketika kita bicara tentang brand, kita nggak bisa cuma ngomongin luarnya, tapi juga dalamnya. Apakah kita mudah dihubungi atau ya? Apakah kita fast respon? Apakah hospitality-nya kita bagus? Dan sebagainya. Jadi makanya peluang untuk bisnis masuk ke sosial media itu sangat besar karena orang-orang yang sebelumnya tidak pernah tahu kita bisa tahu kita, dan dengan pertama kali lihat sosial media kita itu bisa tahu citra brandnya kita itu bagus atau tidak. Seperti itu. Jadi kalau di Meta Kreatif sendiri ini seperti apa? Misalnya nih ada saya gitu punya brand tas gitu, kemudian kayak Mas, aku pengen dong dibantu untuk digital marketingnya atau social marketingnya bagaimana? Itu gimana sih untuk misalnya pengen approach-nya juga ke Meta Kreatifnya? Yang kita temukan dari case-case kliennya kita adalah bahwa bikin konten itu sulit. Iya sih, nah itu dia, karena tadi kan seperti Mas bilang ya, kita tidak hanya menggunakan hashtag aja nih. Begitu misalnya ada dua teratas, yang satunya bagus, yang satunya lagi gambar biasa cekrek, tapi terus dikasih hashtag banyak gitu. Nah ini kan yang sebenarnya orang-orang juga perlu kreatif juga gitu ya. Nah, bagaimana sih caranya kita untuk mengakali biar kita bisa dibantu juga gitu, apa kita buat konten sendiri atau mungkin bisa dibantu dari Meta Kreatif? Oke, sebenarnya bisa bikin sendiri karena costnya sebenarnya nggak perlu mahal-mahal juga, nggak perlu tools atau gear yang pro juga. Karena yang penting begini, ketika konten itu kita keluarnya rutin, maka awareness-nya akan semakin tinggi. Misalnya kita post 1 hari 1 kali, sama post yang 1 minggu cuma 2 kali, tentunya akan lebih tinggi yang 1 hari 1 kali, karena awareness-nya akan lebih tinggi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, gimana caranya kita bisa konsisten sampai bertahun-tahun ketika brand itu ada. Kita berarti 1 tahun membuat 365 post di situ dengan topik yang berbeda-beda. Betul. Nah, brainstorming idenya di situ. Ketika kita sudah brainstorming ide, maka kita harus eksekusi visualnya seperti apa. Kita harus mengolah kata-katanya yang menarik seperti apa. Lalu harus diimbangi dengan hashtag, diimbangi dengan ads, maka itu akan jadi paket yang sempurna. Jadi itu nanti yang akan ditambahkan dari Meta Kreatif juga nih. Kalau mungkin kalau sekarang ini yang paling unik gitu, yang mendatangi Mas sendiri itu yang seperti apa sih? Yang mendatangin? Saya yang minta tolong dong brand aku atau tolong dong produk aku gitu. Yang paling unik adalah brand kasur. Oh, kasur? Kasur, iya. Oh ya? Brand kasur. Ada salah satu brand kasur, mungkin teman-teman juga cukup tahu. Bayangin aja kita harus membuat konten untuk brand kasur. Maksudnya ketika kita tidak membuka pikiran kita secara luas, maka kita akan cuma tertuju ke kasur, kasur tidur. Padahal kita setiap hari harus membuat post terus. Maka dari itu, kalau dari case yang kita lakukan adalah gimana caranya kita itu bisa mencari topik yang di luar dari hal utama yang produk itu tawarkan, tetapi masih relate. Misalnya ketika kasur kan cuma kelasnya tidur, kita mungkin bisa juga mencari relasi emak-emak suka ngebukin kasur misalnya, itu kan juga hal-hal yang relate gitu. Seperti itu misalnya. Jadi lebih menarik gitu ya. Yep, bener. Video ataupun foto lagi mama mau Iya. Itu sebenarnya kan out of the box banget gitu ya, nggak terpikirkan gitu. Bener. Kemudian penting nggak sih untuk misalnya kita sudah melalui marketing pemasaran melalui sosial media, kan kadang-kadang ada nih untuk approach biar kita bisa dilihat banyak orang gitu, menggunakan endorse maupun juga paid promote. Nah itu sebenarnya penting nggak sih untuk misalnya selebgram? Kalau apalagi kalau misalnya brand kita masih baru gitu. Nah ini sebenarnya tahapannya gimana sih? Apakah kita sudah harus ini kayaknya selebgram ini oke banget nih, banyak banget yang orang-orang yang begitu menggunakan selebgram ini terus langsung followersnya banyak. Nah itu sebenarnya gimana sih Mas penggunaan selebgram sendiri? Banyak website bisnis ataupun artikel bisnis mulai membuat the fall of selebgram. Karena kenapa? Di satu selebgram itu dia yang penting kan terima duit. Meskipun brandnya beda-beda, misalnya jualan tas, tapi ada juga merek tas lain yang endorse sama dia. Ya, jeleknya adalah dari satu selebgram mereka bisa menawarkan kompetitornya kita. Nah kayak gitu, itu yang jelek, yang pertama. Yang kedua, kita harus hati-hati juga dalam memilih selebgram. Misalnya
engagementnya gede apa enggak sih? Misalnya dia punya followers 15.000, which means gede. Tapi kalau engagement rate-nya cuma 1%, itu juga tidak besar juga. Jadi hitung-hitungnya kayak gini. Dari total followers 15.000, yang like, yang komen itu ada sekitar 1.000. Oke. Nah, itu dikit ya? Tergantung, harus ada hitung-hitungan juga. Oh gitu, oke. Saya nggak bisa matematika juga. Oh, iya. Jadi rumus engagement rate itu adalah total action itu, jadi jumlah like plus jumlah komen dibagi total followers. Dibagi total followersnya. Jadi ini buat teman-teman nanti yang mau melakukan bisnis atau mau approach kepada influencer ataupun juga selebgram itu bisa ya. Untuk tadi caranya adalah itu tadi likers tambah komennya jumlahnya berapa, kemudian dibagi total followers. Nanti kalau terus kita tahu bahwa engagementnya itu banyak, besar, atau itu tuh di atas berapa persen, Mas? Oke. Ada beda-beda. Ketika saya pernah ngelola Instagram, followersnya cuma 50, tapi engagement rate-nya 11%. Wow. Which means gede. Iya. 50 orang? Iya, followersnya 50 orang doang, tapi engagementnya 11%. Okay. Nah, tidak ada patokan tinggi atau rendahnya. Yang jelas ketika persennya semakin tinggi, maka engagement-nya akan semakin bagus. Karena bisa jadi ketika followersnya itu banyak, tapi engagementnya nggak banyak, itu berarti ibaratnya kayak ya udah followers pasif gitu ya? Iya, benar-benar. Kalau misalnya kita lihat akun Instagram Nike misalnya, followersnya kan ada jutaan banget tuh. Iya. Engagementnya itu cuma 2%. Tapi bagus, karena followersnya ada banyak banget. Gitu. Nah, dari engagement itu, orang-orang yang nge-like dan komen itu, berapa orang sih yang akan purchase ke produknya kita. Jadi ada pembandingan turun gitu. Wow. Jadi sebenarnya susah-susah gampang susah juga gitu ya. Harus pintar-pintar milih sebenarnya. Gitu. Tapi sebelum kita lanjutkan lagi, ternyata sudah ada yang bertanya melalui Instagram RBTV_Jogja. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya juga boleh melalui Instagram. Nah, jadi tadi pertanyaannya adalah dari semua media sosial nih, manakah yang dinilai paling efektif untuk baik promote dan juga untuk pemasaran gitu, Mas Aristan mengusulkan? Kalau sampai sekarang saya masih bilang Facebook yang paling bagus. Oh, Facebook justru ya? Dikiranya Instagram ya? Iya, saya pikirnya Instagram karena orang-orang kan sekarang kayaknya semuanya menggunakan Instagram. Tapi kalau Facebook kenapa nih Mas alasannya? Oke, jadi gini, Facebook itu yang pertama dia punya Instagram, punya WhatsApp. Oh iya. Which means dia punya data-datanya. Juga sih. Dia punya semua data-datanya. Oke. Lalu yang kedua dia punya yang namanya Facebook Marketplace. Untuk jualan-jualan. Jadi masih banyak banget orang-orang Indonesia yang jualan itu nggak lewat Tokopedia, nggak lewat Shopee, tapi lewat Facebook. Dan itu laku keras. Oh, that's why kenapa semua WhatsApp dan juga Instagram tuh dari Facebook gitu ya. Oh, wow. Dan karena Facebook sudah ada fitur produk katalog, makanya di WhatsApp ketika misalnya lihat brand-brand ternama gitu udah ada diklik produknya langsung purchase itu ada juga. Oh, wow. Dan di WhatsApp Business harus kembali lagi ke WhatsApp. Ke Facebook ya. Di WhatsApp Business itu juga ada produk katalog juga. Oh, sudah mulai ada sudah ada juga. Dan kenapa saya masih bilang Facebook karena ketika kita pengen iklan di Instagram itu kita ngaturnya lewat Facebook soalnya. Oh begitu. Yep. Oh. Sebenarnya kita bisa ngaturnya lewat Instagram, cuman dari demografinya, dari interestnya, dari hal-hal paling kecil tuh tidak bisa terjangkau di Instagram, harus lewat Facebook, meskipun yang iklannya di Instagram. Oh, dan ini juga nggak sih Mas, mungkin kan Facebook kan itu juga sudah lebih dulu ya daripada Instagram, dan orang-orang itu sepertinya dari semua kalangan, dan artinya dari semua umur juga. Kalau Instagram kan mungkin kebanyakan anak-anak milenial yang sekarang muda-muda ini gitu ya. Apakah ini juga termasuk pengaruh juga dari segala usia, akhirnya Facebook ini lebih dikatakan bisa lebih efektif gitu Mas? Ya. Kalau kita lihat dari usernya, sebenarnya untuk anak-anak muda jelas banyak yang pakai Instagram ya. Iya. Dari number of user. Iya. Cuma gini, masalahnya ketika kita pengen bikin akun bisnis di Instagram, kan harus lari ke Facebook page. Oke. Di situ. Nah dari Facebook page itu, dari Facebook punya data-datanya, bahkan di demografi orangnya ketika kita mau iklan itu ada income-nya juga. Oh. Kita bisa iklan income yang dari range berapa sampai berapa di Facebook untuk larinya ke Instagram. Jadi karena Facebook sudah tahu data-datanya kita, jadi kayak gitu. Mudah ya. Bisa lebih segmented lagi, kayak gitu. Jadi kita nggak menghabiskan uang kita untuk iklan ke orang-orang yang bukan pasarnya kita. Oke, semoga menjawab pertanyaan dari yang tadi sudah direct message di RBTV ya. Nah, begitu. Nah, lalu selanjutnya nih Mas, kalau untuk pemanfaatan sosial media sendiri ya, untuk hard selling dan juga soft selling ini sebenarnya seperti apa sih perbedaannya juga gitu ya? Nice. Jadi untuk ada dua tipikal yang kita percayai dalam prakteknya. Hard selling yang pertama, hard selling itu adalah ketika kita menjual produk itu produknya secara
produk itu sendiri. Contohnya misalnya kita jualan kursi misalnya, ya udah fotonya kursi aja. Kita di copywritingnya, di captionnya kita ngomongin kursi, dan sebagainya. Produk as it is. Cuman ketika soft selling kita menjual kursi itu sebagai beyond its product. Contohnya adalah misalnya ada orang lagi ngobrol sama teman duduk makan pizza, tapi ada kursinya di situ. Jadi ada nyaman banget sih gitu ya, kayak gimana? Kayak kita iklannya tuh soft gitu loh. Iya, benar. Itu kayak ada ceritanya, terus kita kayak merasa nyaman banget di kursi ini gitu ya. Banyak kalau kita lihat advertising-nya Coca-Cola kebanyakan, mereka itu ada produknya, cuma tapi mereka lebih milih approach soft selling. Karena yang mereka jual itu happiness. Kalau lihat iklannya Coca-Cola pasti ada orang senyum, orang ketawa, happiness. Itu yang dijual sebenarnya. Jadi kita lebih jual value-nya di situ. Nah, saya nggak bilang kalau soft selling itu lebih bagus dari hard selling, karena dalam beberapa case bisnis hard selling lebih berguna juga daripada soft selling. Jadi kita harus menentukan visi bisnisnya itu seperti apa dan tipikal marketnya seperti apa. Kayak gitu. Harus dianalisa pelan-pelan. Kalau dari menurut Mas Arista sendiri, mungkin yang ketika bagaimana kita harus menggunakan soft selling, kapan gitu ya, dan kapan kita harus menggunakan hard selling? Kita harus menggunakan hard selling ketika kita pengen ngomongin kelebihan atau keunggulan dari produk kita. Misalnya sofanya itu empuk dari busa yang kualitas tinggi, spesifik itu, kita pakai hard selling cocok. Cuman ketika kita pengen menanamkan hal yang lebih dekat lagi kepada audiens, rasa nyaman, rasa bangga, rasa bahagia, itu soft selling lebih cocok. Kayak gitu. Jadi tergantung dari pribadinya juga yang mempunyai produknya juga ya. Iya, benar. Kemudian kalau untuk tantangan UMKM dan juga startup sendiri, dengan adanya dalam mengelola sosial media sendiri seperti apa sih? Karena kan sekarang semuanya sudah menggunakan sosial media gitu kan, dan nyari ini juga sepertinya udah banyak banget. Bagaimana sih caranya? Misalnya nyari tas gitu kan, tas bagus gitu di Instagram atau di Facebook, itu sudah keluar banyak sekali produk juga. Nah itu bagaimana caranya mungkin UMKM ataupun juga startup itu bersaing ataupun bisa bertahan gitu? Ketika kita lihat website e-commerce kayak Bukalapak, Shopee, sama Tokopedia gitu, persaingannya cukup ketat di sana, bahkan banding-bandingan harga juga. Ada produk yang sama tapi harganya lebih murah. Di Instagram pun kita untuk mencari suatu produk pun, untuk sampai orang-orang tahu brandnya kita pun harus scrolling di search sampai bawah mungkin. Nah makanya yang salah satu yang bikin stand out itu menurut saya adalah cukup dengan ads dan konten yang bagus saja. Apa gunanya ads yang segmented tapi kontennya nggak bagus? Karena ketika sudah, misalnya Mbak Putri adalah pasar untuk produk tas saya, tapi konten yang saya tawarkan cuma foto jelek, pasti kan apaan sih? Iya benar-benar. Terlihat nggak profesional begitu ya Mas? Yep. Mudah banget sebenarnya. Untuk buat kontennya bagus, nggak perlu desain mahal, nggak perlu apa, bisa pakai canva.com. Canva itu kita bisa ngedesain secara gratis, bisa download gratis. Nah untuk ads kita cuma perlu 20.000, nanti bisa menyasar ribuan orang, tinggal kita spesifikkan saja. Gitu. Dan itu tuh kalau nggak salah juga bisa menyasar misalnya ketika kita sedang mencari makeup gitu ya. Kenapa tiba-tiba tuh iklan itu yang keluar adalah ini saya mencari ini deh sepertinya, kenapa keluar gitu iklan. Nah itu sebenarnya mungkin cara kerjanya sedikit. Itu yang disebut sama retargeting. Nah, jadi ketika kita misalnya mengunjungi satu platform e-commerce atau misalnya satu produk di Instagram, kita keluar balik explore, lihat produk itu lagi. Gitu. Nah itu adalah algoritmanya Instagram, Google dan sebagainya untuk membiarkan orang-orang itu sesuai dengan apa yang mereka sukai. Jadi misalnya saya suka Star Wars, di explore saya suka lihat akun-akun Star Wars, di explore saya isinya kebanyakan Star Wars juga. Itu yang dinamakan dalam istilah humaniora, itu namanya bubble. Jadi kita dibiarkan terkekang di hal-hal yang kita sukai, jadi itu kita suka. Dan itu kita suka makanya itu. Jadi sebenarnya kita ibaratnya kayak, waduh, semua gerak-gerik kita ini tuh terbaca ya oleh sosial media. Kalau saya sebagai audiens saya diuntungkan, karena mereka bisa tahu produk apa yang saya suka. Kayak gitu. Kalau untuk pendekatannya sendiri Mas, di setiap sosial media kita masih berbeda-beda, seperti Facebook. Sebenarnya bagaimana sih kalau YouTube ataupun Instagram itu bagaimana Mas? Kita mulai dari yang paling orang banyak tahu aja, mungkin Instagram aja kali ya. Instagram usernya kebanyakan anak muda. Dia suka visual yang fancy, kalimat yang tidak bertele-tele, lebih banyak berinteraksi di story. Itu tipe orang Instagram. Kan kita lebih sering lihat story kan daripada feed. Betul. Lalu untuk Facebook
dari dimensi gambarnya sebenarnya sama kayak Instagram, sama kontak gitu. Cuman kalau Facebook itu dia lebih suka baca newsfeed atau feednya. Jadi caption yang panjang akan cocok buat Facebook. Oh, begitu. Ya, karena juga audiensnya kan juga mungkin kebanyakan tua-tua juga kan. Okay. Dia lebih suka mencari informasi di Facebook. Caption yang panjang akan lebih cocok. Kita coba ke Twitter misalnya. Ke Twitter dia suka yang singkat, padat, sama mungkin menghibur. Kata-kata receh atau foto-foto kucing misalnya. Misalnya. Kalau kita lihat Twitternya Grab misalnya, itu kan receh-receh semua itu. Itu yang dinamakan social link. Nggak ngomongin tentang produknya, tapi dia membangun awareness sehingga orang-orang relate dengan akun itu. Jadi orang-orang pengen follow, kemudian pengen cari tahu terus mengenai produk itu gitu ya. Oke, mungkin Mas bisa memberikan atau sukses juga ya kepada para startup people yang di rumah yang nonton yang ingin membangun bisnis seperti apa? Oke, untuk orang-orang yang ingin membangun bisnis dari nol, untuk membangun startup dari nol, pesan saya cuma satu, yaitu persisten. Karena dengan persisten itu kita bisa mencapai hal yang banyak. Mungkin di awal akan sulit mencari pasar, karena dari Metapun sendiri kita bisa memakan waktu sampai hampir 1 tahun sendiri untuk mencari pasar yang tepat. Dulu kita masuk ke Red Ocean, pasangannya banyak, banting-bantingan harga, cuman akhirnya kita bisa menjalankan pasar itu untuk mencari Blue Ocean. Maka dari itu, persistenlah buat mencari pasar yang tepat, karena kalau sudah menemukan pasar yang tepat, maka akan bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Oke, baik, terima kasih banyak ya Mas Rista, sukses terus, dan terima kasih sudah mau ngobrol-ngobrol asik ya bersama dengan Sri. Sebelum kita closing nih, sekali lagi kita akan tagline ya. Oke. Startup Clinic, make it happen. Saya Putri Maharani, pamit undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa.